got his ideas. Happy nation, living in a happy nation. Well, the people understand and dream of perfect match situation. Leading to sweet salvation. Pagi itu, suasana kantor terasa sibuk di Departemen Keuangan. Bu Heni tampak sibuk menatap layar komputernya. Tumpukan dokumen keuangan menggunung di mejanya. Ia tampak lelah dan sesekali menghela nafas panjang. Sejak salah satu stafnya mengundurkan diri minggu lalu. Pekerjaan di bagian keuangan jadi semakin berat. Tak ingin masalah ini berlarut, Bu Heni pun memutuskan menemui Pak Diki, Kepala HRD, untuk meminta bantuan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bu Heni, silakan duduk. Begini Pak, di bagian keuangan itu sepertinya kurang tenaga kerja. Karena kemarin di bagian staf kami ada yang resign, akibatnya staf-staf yang lain itu ketika mengirimkan laporan tidak sesuai deadline. Oh iya, makasih ya, kemarin itu seringkali terlambat mengirim laporan keuangan ya. Ternyata memang kekurangan staf ya. Iya betul Pak, kalau bisa segera diproses ya untuk penambahan stafnya. Oke, baik, nanti saya bicarakan dulu dengan staf saya untuk pembuatan surat pengajuan kepada direktur. Berarti kita perlu ajukan permohonan penambahan SDM ya Pak? Iya Bu Diana, nanti tolong buatkan surat pengajuan, sertakan alasan yang jelas kenapa tenaga kerja ini dibutuhkan, lalu tentukan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Nanti saya ajukan kepada direktur untuk disetujui. Baik Pak, hari ini juga saya buatkan. Setelah berdiskusi dengan Pak Diki dan Bu Heni, Bu Diana pun segera membuat proposal permohonan penambahan karyawan baru untuk Departemen Keuangan, lengkap dengan rincian posisi dan alasan kebutuhan tenaga tambahan. Pak Diki, ini proposal sudah saya buatkan lengkap dengan alasan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, bagus Bu Diana, nanti saya ajukan ke Pak Direktur untuk disetujui dan ditandatangani. Keesokan harinya, setelah proposal selesai dibuat, Pak Diki membawa dokumen itu ke ruang CEO untuk dimintai tanda tangan dan persetujuan. Ia memastikan semuanya sudah lengkap sebelum masuk dan menjelaskan secara singkat isi proposal tersebut kepada CEO. Setelah proposal disetujui, Pak Diki memberi instruksi kepada Bu Diana. Bu Diana, ini surat pengajuan penambahan tenaga kerja sudah disetujui oleh Pak Direktur dan sudah ditandatangani. Setelah ini, tolong buatkan flyer pengumuman lowongan kerja, lalu upload di media sosial ataupun di website perusahaan. Baik Pak, saya akan buat dan sebar informasinya.
Wah, ada loker nih. Ada lowongan kerja nih. Setelah flyer lowongan kerja dibagikan, para pelamar segera menyiapkan berkas lamaran dan mengirimkannya ke email perusahaan. Pak Diki, lamaran yang sudah masuk ada banyak, sekitar ada 20 orang. Wah, bagus Bu Diana. Nanti setelah ini kita seleksi ya, yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. HRD dan staf fokus menyeleksi berkas lamaran di laptop, memeriksa dokumen dengan teliti, dan mencatat pelamar yang lolos tahap berikutnya. Wah, ada 2 pelamar yang masuk kualifikasi nih Pak, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan di bidang keuangan dan mempunyai pengalaman yang mumpuni. Oke, baik Bu Diana. Nanti kita jadwalkan tes tulis bagi mereka yang masuk ke dalam kualifikasi. HRD, staf, dan manajer keuangan tampak mengawasi dengan seksama para pelamar yang sedang mengikuti tes tulis di ruang seleksi. Sebelum tes dimulai, HRD memberikan arahan kepada peserta mengenai tata tertib dan cara pengerjaan soal. Kemudian membagikan lembar ujian satu persatu. Setelah itu mereka bersama staf dan manajer keuangan mengawasi jalannya tes, memastikan peserta mengerjakan dengan jujur dan tertib. Setelah waktu habis, HRD mengumumkan berakhirnya tes dan staf mengumpulkan seluruh kertas jawaban dari peserta. Setelah itu, hasil tes tulis diserahkan kepada staf HRD. Selain tes tulis, perusahaan juga mengadakan tes Excel khusus bagi pelamar di bagian keuangan. Dalam tes ini, para peserta diminta untuk mengolah data menggunakan berbagai rumus dasar dan membuat laporan keuangan sederhana, sesuai instruksi yang diberikan. HRD bersama manajer keuangan memantau jalannya tes untuk menilai kemampuan peserta dalam memahami angka, ketelitian, dan kecepatan mereka dalam menggunakan program Excel. Hasil dari tes ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pelamar untuk melanjutkan ke tahap wawancara berikutnya. Selamat pagi Bu Fitri dan Bu Latifah. Selamat pagi, Bu. Baik Bu, sebelum melakukan pemeriksaan MCU, silakan isi data diri terlebih dahulu. Sebelum menjalani medical check-up, para pelamar terlebih dahulu mengisi data diri yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan. Mereka menuliskan informasi pribadi dan riwayat kesehatan dengan teliti. Setelah selesai, data tersebut diserahkan kepada petugas MCU untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Oke, baik Bu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ya. Oh iya, sebelumnya Bu Latifah dan Bu Fitri punya riwayat penyakit berat? Alhamdulillah, iya Bu. Oke, baik. Oke, baik Bu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan hasilnya pun sudah keluar, tidak ada masalah yang serius. Selanjutnya saya akan serahkan ke pihak perusahaan. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Diki dan Bu Diana. Oh iya, selamat siang. Silakan dulu nih. Pak Diki, ini hasil tes dari 2 kandidat sudah keluar dan tidak ada masalah. Mungkin Pak Diki bisa melakukan
proses seleksi selanjutnya. Proses wawancara dimulai setelah para pelamar dinyatakan lolos pada tahap tes sebelumnya. Para peserta dipanggil satu persatu untuk memasuki ruang wawancara yang telah disiapkan oleh tim HRD. Dalam sesi ini, pelamar berhadapan langsung dengan pewawancara yang terdiri dari HRD dan manajer bagian terkait. Mereka diberikan berbagai pertanyaan seputar latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan teknis, serta motivasi melamar di perusahaan tersebut. Pewawancara juga menilai sikap, cara berkomunikasi, kepercayaan diri, dan kesesuaian karakter pelamar dengan budaya kerja perusahaan. Proses wawancara berlangsung secara objektif dan profesional agar perusahaan dapat menemukan kandidat terbaik yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses wawancara, salah satu pelamar menunjukkan kemampuan yang baik. Namun, saat membahas penawaran gaji, terjadi perbedaan antara harapan pelamar dan kebijakan perusahaan. Karena tidak tercapai kesepakatan, pelamar tersebut dinyatakan belum dapat diterima. Setelah seluruh rangkaian proses rekrutmen selesai, pihak keuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim HRD atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan selama proses berlangsung. Mulai dari penyebaran lowongan, seleksi administrasi, tes tulis, wawancara, hingga penentuan pelamar yang lolos. Semua tahapan berjalan lancar dan tertib. Melalui proses rekrutmen ini, perusahaan berhasil mendapatkan calon karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan di bidangnya. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam memilih sumber daya manusia yang berkualitas demi mendukung perkembangan dan keberhasilan perusahaan ke depannya.